Saudara-saudara, Tuhan dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Penginjil Lukas juga mengisahkan bahwa ketika Yesus selesai dibaptis, dia berdoa, dan sementara berdoa, langit terbuka, Roh Kudus turun, dan terdengar suara seperti ini. Inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada 3 kata kunci untuk memahami pesan liturgi hari ini, yaitu kerendahan hati, doa, dan keyakinan bahwa kita itu dicintai. Pertama, kerendahan hati. Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus tahu diri. Dia menempatkan dirinya sebagai orang yang mempersiapkan jalan untuk mengenal Tuhan. Dia bersikap rendah hati. Dia tahu bahwa dia yang lebih besar daripada dirinya akan datang. Dia bukan Mesias, tetapi Kristuslah Mesias itu. Jadi saudara-saudara, kerendahan hati adalah jalan kita untuk mengenal Tuhan. Kerendahan hati adalah juga jalan yang dipakai Tuhan untuk mencintai kita. Kita ingat saat Natal kemarin, saat Hari Raya Penampakan Tuhan, semua itu yakni kerendahan hati adalah cara Tuhan untuk mencintai kita, untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan karena itu, kerendahan hati bagi kita juga adalah sikap dasar yang baik. Dengan kerendahan hati, kita bisa dekat dengan Tuhan, bisa dekat dengan sesama, bisa dekat juga dengan anak ciptaan. Poinnya saudara-saudara adalah kerendahan hati. Yang kedua saudara-saudara, perihal doa. Tadi dikatakan sementara Yesus berdoa, turunlah Roh Kudus dan terdengar suara, inilah dia putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Mari kita bertanya, apa itu doa? Saudara-saudara, doa dalam pengertian yang sangat tradisional adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Tetapi konsep dasarnya saudara-saudara, berdoa berarti kita membuka diri bagi kehendak Tuhan. Sikap terbuka ini sangat penting, karena hanya dengan keterbukaan itulah Tuhan bisa datang mengunjungi kita, Tuhan bisa datang mengubah kita, Tuhan bisa datang juga untuk membuat hati kita menjadi layak, menjadi pantas bagi kediaman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, doa adalah juga salah satu bentuk paling nyata dari sikap kerendahan hati. Semakin kita bersikap rendah hati, maka semakin kita itu terbuka terhadap kehadiran Tuhan. Semakin kita rendah hati, semakin kita itu sensitif dan peka terhadap apa-apa, terhadap kejadian di sekitar kita. Dan tidak hanya sampai di situ, orang yang rendah hati juga adalah orang yang mampu berdoa, mampu menyampaikan syukur, mampu membuka diri bagi Tuhan. Lalu yang ketiga, keyakinan bahwa kita itu dicintai. Ini berita gembira saudara-saudara. Mengapa? Karena bahagia kita itu dipikirkan oleh Tuhan. Bahagia kita itu disayangi oleh Tuhan. Bahagia karena kita itu
amat sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, berlakulah juga sebagai orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Bersikaplah juga sebagai orang-orang atau sebagai anak-anak Tuhan. Dalam gereja, saudara-saudara, khususnya dalam gereja Katolik, perayaan atau peristiwa cinta Tuhan itu dilaksanakan dalam dan melalui sakramen pembaptisan. Dengan dibaptis, kita itu tidak hanya menjadi anggota gereja. Kita itu tidak hanya disatukan dengan orang-orang lain di seluruh muka bumi ini yang juga dibaptis. Tetapi lebih penting dari itu, saudara-saudara, dengan dibaptis, kita itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena itu keyakinan bahwa kita itu dicintai oleh Tuhan memuat suatu misi, memuat suatu tanggung jawab, yaitu kita juga mesti mencintai apa-apa yang Tuhan cintai. Apakah itu sesama kita, apakah itu alam raya ini, dan bahkan juga sisi-sisi lemah dari diri kita sendiri. Dengan mencintai apa-apa yang Tuhan juga cintai, kita memperlihatkan bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Selamat berhari Minggu, selamat bersikap rendah hati, selamat berdoa, dan selamat bergembira karena kita ini sungguh-sungguh dicintai, dipikirkan, dan disayangi oleh Tuhan. Tuhan memberkati.